Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di apa live IG ya. Mudah-mudahan ini mengisi di bulan Ramadan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk malam ini kita coba undang dokter spesialis anak ya, yaitu dokter Stefani Adelia. Dia kawan saya yang sekarang ini lagi tugas di rumah sakit dokter Karyadi di Semarang gitu. Nah, pokok bahasan kita malam ini adalah eh, puasa pada ibu menyusui. Ya, jadi pokok pertama adalah kita nanti perkenalan dulu, kemudian kita lanjut ke materi tentang ngobrol lah. Sebenarnya lebih ngobrol santai tentang ibu menyusui, tapi yang ingin puasa. Kemudian nanti di akhir kita ada tanya jawab. Jadi yang mau bertanya boleh sekarang diketik aja apa yang mau ditanyain sama tamu saya nih, dokter spesialis anak dari rumah sakit dokter Karyadi ya. Oke, kita tunggu joinnya dulu. Ya, bagi yang ketinggalan bisa nanti di. Halo, assalamualaikum dokter Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya? Jelas, jelas, jelas. Gambarnya jelas, suaranya juga jelas. Ya, Oke. gimana, lagi sibuk apa dokter Fani sekarang di bulan puasa di era Di- COVID ini? Alhamdulillah nih ada hikmahnya ya sebenarnya kalau bulan Ramadan era COVID ini lebih banyak waktunya kan untuk lebih luang ya daripada mungkin kalau nggak era COVID. Banyak inovasi juga. Dulu kan Iya, nggak ada nih kayak gini, mengedukasi apa namanya masyarakat lewat sosial media, lewat kayak gini IG live, kayaknya nggak ada waktu ya di era COVID iya, ini, malah mudah-mudahan punya lebih bisa. manfaat itu. Iya, Lebih ya. betul sekali. Terus sekarang lagi dinasnya di mana aja, Dokter Fani? Saya sih di Semarang aja, di kalau rumah sakitnya di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Kalau untuk praktek sendirinya di daerah Gunung Pati sih sekarang, Mm-mm. gitu. Ya, jadi Dokter Fani ini kenal sama saya ini udah lama. Dulu teman makan mie ayam, teman makan mie ayam. Teman seperjuangan kebanjiran tepatnya. Iya, ya, jadi Dokter Fani ini staf pengajar juga ya, Dok ya, di Undip ya. Insya Allah ya, insya Ya, Allah banget. orang-orang terpilih itu yang bisa masuk situ. Ya, Dok, ini kan jadi kemarin tuh saya buat YouTube tentang tentang materinya kalau saya puasa pada kehamilan. Yes, Kebetulan di Al-Baqarah 184 itu dikatakan bahwa Allah meringankan tuh, meringankan separuh dia, kalau di kata-katanya separuh pada orang-orang yang berpuasa, yang berpuasa pada Mas, saat hamil dan ibu menyusui. menyusui. Nah, tapi ada ikutannya tuh, ada ikutannya bahwa barang siapa yang bisa mensiasati lah, intinya yang tafsirnya gitu, yang mensiasati dengan nutrisi yang cukup gitu, yang baik, memenuhi kebutuhan bayi, itu lebih baik gitu. Jadi lebih dianjurkan puasa apabila syaratnya yang pertama adalah bisa menjamin kebutuhan ASI itu terpenuhi, jadi tidak mengorbankan si bayi. Jadi prioritas utama si bayinya dulu nih. Maka dari itu banyak tuh pertanyaan yang masuk kemarin, Dok, kalau misalkan ibu menyusui gimana, Dok, trik puasanya gitu kan. Dok, ini kalau misalkan ibu menyusui supaya bayinya tercukupi nutrisinya bagaimana, pertumbuhannya tidak terhambat, sementara dokter pernah bilang katanya 1.000 hari apa namanya 1.000 hari Hari pertama masa kehidupan. kehidupan itu sangat mempengaruhi nanti ke depannya.
Nah, Yes. saya kan nggak punya kompetensi tuh untuk jawab itu secara mantep gitu. Makanya saya undang nih Dokter Fani untuk cerita nih, gimana sih cara apa menyusui pada saat puasa itu, dan monggo silakan Dok, diterangin Dok, gimana tuh caranya? Oke, sebenarnya ini pertanyaan ini lumayan banyak juga sih ya. Saya masih menyusui, tapi Suaranya, halo, oh ya ya ya, sip sip. jelas. Dah. Jadi sebenarnya akhir-akhir ini kemarin sejak mendekati bulan puasa sih sudah lumayan yang ada beberapa yang tanya juga ya untuk ibu-ibu itu mereka menyusui tapi tetap ingin puasa. Nah, sebenarnya seperti ya tadi kembali ya, kalau sebenarnya kan ada keringanan untuk ibu hamil dan ibu menyusui untuk tidak berpuasa. Tapi saya biasanya ada hal-hal yang jadi prioritas kenapa mana yang boleh dianjurkan untuk berpuasa, mana yang dianjurkan untuk sebaiknya tidak berpuasa. Yang pertama kita lihat usia bayi. Untuk bayi-bayi yang usianya masih kurang dari 6 bulan, yang masih full ASI eksklusif, gitu ya, saya lebih pertimbangkan untuk sebaiknya tidak berpuasa dulu. Kenapa? Karena ketika asupan bayinya itu full dengan ASI eksklusif, dengan ibu berpuasa itu berpotensi sekali untuk bayinya kekurangan asupan ASINya. Karena walaupun memang kita bisa mengganti kecukupan ibu menyusui itu kan memang kebutuhan kalorinya sendiri sudah lebih besar daripada orang yang tidak menyusui ya. Jadi ibu menyusui itu kebutuhan kalorinya sekitar 2000 kilokalori ditambah 500, jadi sekitar 2500 kilokalori. Dan itu kalau misalnya untuk ibu yang berpuasa itu agak sulit untuk bisa mencukupi itu, dan kecukupan cairannya juga minimal sekitar 3 liter dalam kurun waktu 24 jam. Nah, jadi kalau misalnya bayinya masih ASI eksklusif, kurang dari 6 bulan, apalagi masih di yang frekuensi menyusunya masih sering ya, sekitar di 3 bulan pertama itu, biasanya sih saya tidak terlalu menganjurkan untuk menyusui. Tapi kalau misalnya memang, dok tapi saya pingin banget nih mencoba, tidak menganjurkan untuk berpuasa, sorry. Tapi ada juga yang saya tetap pingin nyoba puasa dok. Nah kalau kayak gitu harus dengan konsekuensi dan kewaspadaan ya. Pertama, kita bagaimana mensiasati kebutuhan yang 2500 kalori itu bisa dipenuhi dari waktu sahur, berbuka, sama habis tarawih. Saya biasanya sarankan minimal 3 sampai 4 kali makan gitu. Jadi diakalin di waktu-waktu sahur, buka, habis tarawih sama mau tidur kayak gitu. Itu untuk mengakali jumlah frekuensi makan tetap dengan protein hewani, kemudian sayuran hijau, kemudian buah-buahan dan cairan juga harus dicukupi di waktu-waktu tersebut. Nah, kemudian kita harus evaluasi ke bayinya. Gimana nih ketika kita berpuasa saat menyusui, kira-kira bayinya merasa cukup nggak untuk ASINya? Dilihat dari mana? Pertama ya tentu dari frekuensi kencingnya, masih seperti ketika ibu tidak berpuasa atau tidak. Jadi normalnya kan sekitar lebih dari 6 kali sehari ya untuk kencingnya. Kemudian BAB-nya gimana? Kalau misalnya memang kurang dari 1 bulan masih harus sering sekitar 4 sampai 5 kali sehari. Kalau di atas 1 bulan memang sudah lebih jarang untuk BAB-nya bisa 1 kali sehari sampai 5 hari sekali pun masih normal kalau full ASI eksklusif. Kemudian dipantau juga ada tanda dehidrasi nggak? Jadi anaknya tampak kehausan, mulutnya kering, terus kok kayaknya lebih cekung matanya, rasanya kehausan terus, ya udah jangan dilanjutkan kalau seperti itu. Jadi tetap uh, Allah kan sesuai dengan yang tadi disampaikan sama Dr. Aristo ya. Jadi sebenarnya ada kemudahan. Kalau sekiranya yang kita ambil itu memberikan mudorot yang lebih banyak ya jangan dilakukan kan kayak gitu. Tapi kalau untuk yang ibu-ibu yang ASINya sudah, maksudnya bukan ASI eksklusif, terutama lebih dari 6 bulan yang anaknya sudah dapat MPASI, ya nggak masalah sebenarnya untuk berpuasa gitu. Jangan tetap memperhatikan asupan kalorinya karena tahu kalau misalnya bayinya sudah dapat MPASI kan dia tetap dapat kebutuhannya itu kalori untuk bayinya pun kan bisa didapat dari selain ASI gitu. Oh, Gitu sih. Jadi prinsipnya itu yang kalau di orang hamil kan yang masa rawatnya di
trimester awal ya, di awal trimester satu. Terus kalau di orang menyusui itu pada saat masa ASI eksklusif ya dok ya, Eksklusif, ASI yes. eksklusif. Terus nih saya lihat kebutuhannya itu mirip-mirip sama kebutuhan Ibu kalori ibu hamil ya. ya, Kayak kilo apa kebutuhan kalorinya sekitar 2.500, kemudian ya, cairannya juga sekitar 2,5 3 sampai liter. 3 liter per hari gitu. Ya, eh Mungkin bisa apa namanya kalau di ibu hamil kan kita biasanya triknya itu pada saat sahur itu kayak makan protein gitu, protein tinggi gitu. Terus kemudian pada saat sahur itu tidak dikurangin makan-makan manis karena kalau pada orang hamil itu kan terjadi hipoglikemi yang lebih turun relatif. dibandingkan orang yang normal gitu. Nah, kalau pada ibu menyusui itu ada ininya nggak? Ada perbedaannya nggak tuh untuk pola Eh, makannya? Lebih sama sih ya, jadi lebih mengutamakan protein hewani, kemudian tetap perbanyak serat. Untuk makanan manis memang tidak Hmm? terlalu dianjurkan ya saat sahur kan nanti bisa menyebabkan lonjakan insulin juga nanti malah saat siang hari jadi lebih mudah lapar sebenarnya kayak gitu. Jadi kurang lebih sama kayak ibu hamil sih. Jadi mensiasatinya supaya produksi ASINya tetap bisa bagus ya tetap makannya nggak boleh cuma 2 kali, jadi minimal 3 kali dengan bisa double protein hewani gitu, tapi bukan yang rendah protein hewani yang lebih ke kayak daging kayak gitu ya, jadi lebih kayak mineral juga kayak zat besi juga, jadi tetap tercukupi gitu mineral dan baik kebutuhan makro maupun mikronutriennya. Vitamin menyusui perlu nggak tuh dok? Kalau misalkan pada Kalau puasa Pak? Hmm. pada puasa tuh sebenarnya tergantung produksi dari ASINya sendiri ya. Kalau misalnya Hmm. maksudnya dengan asupan yang cukup, makan minum cukup itu bukan suatu hal yang wajib kecuali tapi kalau yang wajib kayak konsumsi kalsium tetap harus ya karena kan ibu menyusui dia bisa maksudnya cadangan kalsiumnya bisa menurun jadi lebih bukan ke maksudnya dengan kita harus minum vitamin tambahan ASI nih supaya ASINya produksinya banyak itu nggak selalu seiring sejalan ya karena untuk yang utama tuh tetap konsumsi asupan makanan dan minumannya ya kalau untuk vitamin ASI itu lebih kayak tambahan aja sih menurut saya kayak gitu nggak Oh, terlalu jadi yang jadi kalau nggak ada ya nggak masalah gitu asal makan minumnya bagus tapi kalau misalnya mau konsumsi pun pilih yang lebih komplit ya, maksudnya dengan ada kalsiumnya, vitamin D kayak gitu. Jadi lebih zat apa dengan zinc kayak gitu itu jadi tetap juga bisa ASINya berkualitas juga buat bayinya, terutama yang masih ASI hmm. eksklusif. Tapi kalau ASI Terus eksklusif ya lebih prefer enggak sih kalau saya, tapi ya sambil lihat apalagi kalau masih bayi kecil ya, itu lebih hmm, rawan soalnya. jadi kalau usia bayinya kurang dari 6 bulan belum dapat MPASI, sebaiknya lebih dicenderung untuk tidak puasa Tidak ya dok ya. Terus ada yang tanya juga nih dok mengenai apa kan banyak ibu-ibu nih yang baca-baca di artikel-artikel bahwa ada yang namanya growth spurt tuh, Hmm, pertumbuhan pesat pada usia-usia yes. emas, apa namanya Hmm. usia-usia emas bayi. Nah itu kapan aja tuh dok? Jadi kan mungkin dia akan jadi salah satu pertimbangan pada saat pertumbuhan bayi yang membutuhkan banyak susu gitu. Jadi itu dia cenderung harusnya tidak berpuasa gitu. Itu kapan aja tuh dok? Kalau growth spurt itu yang paling cepat itu fasenya di 3 bulan pertama ya. Hmm. Jadi 3 bulan pertama itu ada bisa beberapa fase growth spurt gitu yang tiap fase growth spurtnya itu sekitar 3 sampai 5 hari gitu. Jadi kadang kok kayaknya bayinya nyusu kayak nggak kenyang-kenyang gitu, pengennya Hmm. minum kayak gitu, bisa ditandanya kayak gitu. Tapi nanti setelah itu ya sudah seperti sebelumnya lagi, nyusui 2 jam sekali cukup kayak gitu. Tapi Oh, utamanya di 3 bulan pertama yang paling banyak untuk growth spurtnya paling pesat ya. oh jadi Makanya kan tanda-tandanya tuh dia haus terus gitu, rasanya pengen mm-mm, ngenyot terus gitu, pengen nyusu terus ya. mm-mm. Oh gitu ya. Terus ada nggak dok tanda-tandanya? Apakah ini banyak tanya juga? Apakah Mm-mm. puasa ya? Apakah puasa mempengaruhi kualitas ASI nggak?
Kalau dibilang mempengaruhi kualitas ASI, ketika asupannya itu kurang, tentu sangat mempengaruhi ya. Misalnya, yang dia tidak bisa menggantikan porsi makannya yang harusnya, kan tadi yang saya bilang ya, ibu menyusui butuh sekitar 2.500 kilokalori. Kalau misalnya dia asupannya dalam waktu-waktu yang memungkinkan untuk makan tidak tercukupi 2.500 kilokalori, tentu akan berpengaruh ke kualitas maupun kuantitas ASINya kayak gitu. Jadi bagaimana caranya untuk bisa tetap ASINya itu cukup ya dengan asupannya ibunya juga harus sesuai kayak gitu. Jadi kalau ditanya pengaruh atau enggak, tentu berpengaruh kalau misalnya asupannya enggak benar gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa mengakali kebutuhannya itu dalam waktu-waktu sahur dan berbuka, kemudian itu juga, dan itu tadi saya sebutkan usia bayi itu sangat berpengaruh karena yaitu misalnya dengan bayinya sudah tidak ASI eksklusif, yang sekiranya berkurang kualitas maupun kuantitasnya bisa digantikan dari makanan kayak gitu. Dok, coba dok diulang lagi dok nih. Mungkin banyak yang belum fokus nih. Tanda-tanda bayinya lapar tuh apa dok? Tanda-tanda bayinya ini kurang nih gitu. Tanda bayinya lapar tuh apa tuh kalau biasanya? Tanda bayi lapar itu biasanya kalau yang subjektif ya, bayinya tampak kehausan ya. Jadi kelihatan haus gitu, kayak orang yang minumnya kurang ya, kayak kita kalau kurang minum tuh tampak kehausan. Terus disertai dengan tanda-tanda dehidrasi, bisa dari ringan sampai dengan berat. Misalnya apa? Matanya kok kelihatan lebih cekung, kemudian mulutnya cenderung kering, terutama mulut bagian dalam. Terus kalau diraba ubun-ubunnya kayak lebih cekung kayak gitu. Terus dari frekuensi kencing, itu tanda objektifnya. Frekuensi kencing itu misalnya harusnya normalnya itu minimal 6 kali sehari bayi itu kencing. Jadi sekitar 4 jam sekali dia kencing. Kemudian BAB-nya kalau kurang dari 1 bulan ya, itu BAB-nya minimal 4 sampai 5 kali sehari. Kemudian yang paling objektif tentu dari kenaikan berat badan gitu. Jadi tandanya bayi kurang asupannya itu kenaikan berat badannya nggak sesuai dengan kurva. Jadi beratnya naik sih, tapi nggak yang seharusnya batas minimal kenaikan misalnya, atau justru beratnya hanya flat aja, nggak naik kayak gitu. Atau beratnya justru turun, nah itu tanda-tanda kurangnya asupan. Terus kalau misalnya bayi baru lahir juga bisa dilihat kalau misalnya cukup menyusuinya dia akan tertidur setelah menyusu kenyang gitu. Tapi kalau misalnya dia masih kurang pasti nggak bisa sampai lelap gitu untuk tidur kalau misalnya bayi-bayi baru lahir. Rewel gitu dok ya, rewel ya. Tapi ya rewel tuh multifaktor sih ya kalau misalnya bayi baru lahir terutama di sebulan pertama gitu. Jadi nggak selalu, kadang salah kaprahnya gini, yang bayi-bayi yang disusui ibu secara ASI eksklusif gitu, kok kayaknya nggak kenyang-kenyang ya dok, maksudnya tiap jam minta minum, paling lama 2 jam udah minta minum, jadi kadang eyang-eyangnya itu udahlah dikasih sufor gitu biar lebih mengenyangkan, padahal itu sebenarnya terjadi gempa ya. Terus kesandung. Padahal sebenarnya itu kurang tepat ya. Jadi sebenarnya bukan kurang tepat, tidak tepat karena memang bayi yang minum ASI eksklusif itu dia memang lebih relatif gampang untuk pengen menyusu gitu, karena ASI itu yang paling mudah untuk dicerna. Jadi pasti 1-2 jam itu akan minta nyusu lagi. Jadi bukan karena kurang, kalau misalnya pengennya kok kayak nyusu terus, seperti itu. Oh, ya. Oke, jadi saya simpulin nih dok, berarti ibu puasa pada saat ibu menyusui dan puasa itu dianjurkan atau lebih aman dilakukan apabila sudah usia bayinya lebih dari 6 bulan ya, sudah tidak ASI eksklusif ya, ya sudah MPASI. Kemudian perlu dilihat kecukupan nutrisinya dari tanda-tanda yang tadi ya dok ya, dari kencingnya, terus dia cara menyusuinya, dehidrasi ada atau tidak gitu. Kemudian untuk kecukupan nutrisi itu hampir mirip sama orang hamil, jadi bisa dilihat di cara tips atau tutorial orang hamil
pada saat hamil gitu, sama aja ya dok ya? Iya, kurang Salah ya, lebih karena asupan. kurang lebih asupannya sama. Kemudian sekarang ini dok, apa kita jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyain sama para jeniuser, lah jeniuser, Oke. itu yang udah ditanyain dari tadi pagi itu dok. Jadi Oke. yang pertama dari Ibu Ayu Comel. Ayu Comel. Itu dari Bu Ayu Comel itu, apakah boleh busui puasa dan si kecil disambung susu formula untuk siang hari? Karena ASI yang keluar kurang cukup menurutnya gitu. Ya, Gimana justru itu dok? tadi sebenarnya pertanyaan sudah terjawab ya. Jadi kalau misalnya mengorbankan bayi untuk tidak dapat untuk disambung susu formula hanya karena mau berpuasa kok kayaknya kurang tepat ya kalau menurut saya. Maksudnya Hmm. ya kalau memang anaknya masih ASI eksklusif, ya sudah itu kan ada keringanan. Jadi bukan terus kita nggak boleh nggak puasa. Maksudnya karena masih menyusui, bayinya masih ASI eksklusif, ya sudah, mending mengambil keringanan yang sudah diberikan, kayak gitu kalau menurut saya ya. Jadi Ya, ya. kurang bijak lah kalau misalnya, saya pengen puasa, jadi kalau asinya kurang siang hari, jadi anak saya disambung sufor, itu menurut saya kurang bijak, karena tetap yang terbaik untuk tumbuh kembang anak adalah asi, gitu. Oke. Terus ada lagi nih dok. Kalau eh, cara mengatasi bayi yang bingung puting dok, itu gimana dok? Walaupun agak melenceng sedikit gak apa-apa lah. Ini cara Oke. mengatasi bayi yang sudah bingung sama puting dari Bu Lulu Pailuk. Gimana tuh dok? Oke. Jadi problem bingung puting ini lumayan sering nih saya temui. Kenapa? Karena terlalu dini mengenal dot biasanya. Jadi kadang Hmm. alasannya, kan saya mau kerja dok, nanti habis cutinya selesai gitu. Jadi saya mau ngenalin anak saya dot sejak dini supaya nanti yang jagain di rumah bisa ngasih asi perahnya gampang gitu. Nah ini yang jadi penyebab seringnya terjadi bingung puting. Nah, ketika terjadi bingung puting ini, untuk mensiasatinya ya benar-benar harus stop dot sama sekali. Hmm. Dilatih untuk tetap menyusu langsung saja, sebisanya. Karena pasti butuh proses untuk mengatasi bingung puting tuh harus konsisten, dan baru terlihat hasilnya tuh bisa sampai 2-3 minggu tergantung lamanya dia sudah mengenal dot berapa lama, kemudian usia bayinya berapa. Jadi semakin dini dia kenal dot akan semakin berat kalau bingung puting gitu. Jadi dia karena belum pintar untuk menetek langsung juga, dia masih adaptasi, kemudian udah dikenalkan dengan dot yang sistem untuk menghisapnya itu sangat berbeda dengan menyusul langsung kayak gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang bekerja pun nanti setelah cuti mau memberikan ASI perah, untuk pemberian ASI perah tidak disarankan menggunakan dot ya bunda-bunda semuanya ya. Jadi yang ideal adalah tetap mencoba memberikan dengan menggunakan sendok, pipet, atau cup feeder kayak gitu. Nah, jadi nanti Hmm. kalau misalnya sudah terlanjur bingung puting, tetap belajar latih menyusu. Kalau sekiranya kayaknya yang masuk asinya nggak bisa optimal, bisa diperah asinya tapi dikasihnya tidak dengan dot. Jadi harus Oke. benar-benar sama sekali di stop hubungan dengan dot kayak gitu. Jadi jauh-jauh lah dari dot itu. Dot Yes, itu putus mudorot, hubungan. mudorot semua gitu ya. Iya, kalau Mudorot. misalnya karena angka bingung putingnya akan lebih meningkat gitu pada bayi-bayi yang kenal dot, apalagi di usia yang lebih dini ya, biasanya dikurang dari 2 bulan gitu, kalau dikenalkan dot resiko bingung putingnya lebih besar gitu, karena masih proses adaptasi bayinya untuk belajar menyusu tuh. Hmm. Terus ada lagi nih dok, pertanyaan dari Ibu Aklia. Dok, kalau ASI encer, apa pengaruh ke pertumbuhan si kecil, terus berat badan bayi? Nah nih, apa nih definisi ASI encer tuh gimana tuh? Mungkin ASI encer itu yang dimaksud, mungkin kalau ASI itu kan ada 2 bagian ya, fore milk dan hind milk itu. Jadi fore milk itu yang keluar lebih di awal-awal, dia lebih kaya akan laktosa. Kalau hind milk itu yang lebih terakhir-terakhir. Jadi biasanya setelah menyusu 5-10 menit itu baru keluar hind milk yang persentase lemaknya lebih besar. Nah, jadi kalau misalnya ASINya encer itu banyak persepsi ya, maksudnya apakah memang karena banyak fore milknya, dalam artian
mungkin jadi kalau mungkin ibu-ibu kalau misalnya pas merah ASI itu ya bisa kelihatan nah, awal-awal itu kan kayak bening encer ya. Itu yang disebut fore milk. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau mompanya sampai tuntas pasti hind milknya juga keluar. Nah, masalahnya kalau misalnya anak menyusu langsung, terus dia menyusunya nggak bisa berlangsung lama, jadi itu bisa dapatnya cuma fore milknya aja. Nah, ketika dapatnya cuma fore milk, nah itu bisa menimbulkan masalah di kenaikan berat badan juga karena asupannya hind milk dia nggak dapat secara optimal. Jadi kalau misalnya ASI yang encer, kalau yang dimaksud definisinya itu seperti hanya formulanya ya tentu nggak bisa optimal. Tapi kalau misalnya definisi encernya itu hanya karena terlihat bening pada awal-awal, ya jangan salah kira juga karena kalau menyusunya efektif ya selama minimal 15 menit pasti milknya juga dapat. Nah, untuk tahu apakah ada masalah di kualitas asinya atau tidak itu yang tanda objektifnya tentu di kenaikan berat badan bayi. Nanti sekalian dok nyambung ke pernyataan dokter tadi. Sebenarnya itu kalau menyusui itu payudara kanan kiri itu harus seimbang atau bagaimana dok sebaiknya dok? Itu selang-selingnya berapa lama tuh? Jadi idealnya itu menyusunya itu kayak harus dua-duanya disusui secara bergantian sebenarnya. Cuman supaya sama-sama produksinya itu bisa bagus, saya sarankan kalau misalnya jadi menyusunya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit ya sekali menyusui. Jadi nanti misalnya payudara kiri itu sekitar 10 sampai 15 menit, nanti setelah itu disusukan di payudara satunya juga. Jadi jangan nunggu sampai yang satunya itu benar-benar kosong. Kenapa? Supaya dua-duanya sama-sama ini ya. Jadi prinsipnya kalau ASI itu adalah semakin banyak dia dikeluarkan, dikosongkan itu dia produksinya akan lebih meningkat. Nah, kalau misalnya selang-seling payudara kanan, terus nanti payudara kirinya nggak dikosongkan, baru nanti 2 jam disusukan di payudara kirinya, itu uh, seringnya akan terjadi penumpukan di salah satu payudara yang tidak disusukan gitu. Itu bisa menghambat produksi ASI ke depannya. Jadi kalau misalnya saran saya sih biasanya 10 menit atau 5, jadi tergantung nyusui bayinya bisa 15 sampai 20 menit. Kalau 20 menit ya kurang lebih 10-15 menit satu payudara, kemudian pindah satu payudara lainnya. Kalau sekitar 15 menit ya 10 menit di payudara satunya, 5 menit di payudara satunya. Kalau misalnya terasa belum tuntas, berarti harus dikosongkan gitu. Jadi satu kali sesi kalau bisa 2 payudara sekali bergantian. Berarti satu sesi itu harus mencakup 2 payudara ya. Oke deh. Ini terus ada pertanyaan lagi nih dok. Dok, kalau air ASI keluarnya dikit, mungkin berhubungan juga dengan tadi dok. Kalau air ASI keluarnya dikit, boleh dipompa nggak dok untuk merangsang boleh banget. banyak? Boleh banget. Jadi ada yang maksudnya untuk meningkatkan. Jadi kalau produksi ASI sedikit tuh banyak sebab ya. Jadi kita harus tinjau apakah pertama asupannya ibunya udah cukup atau belum. Baik dari makannya udah sekitar 4 sampai 5 kali per hari dengan protein hewani, sayur hijau, serat cukup, cairannya sudah cukup atau belum. Kemudian yang kedua, apakah sudah rutin dikosongkan payudaranya. Jadi kadang wajar ya ibu-ibu kalau misalnya di 3 hari pertama tuh ASI produksinya masih minimal sekali, itu wajar karena ukuran lambung bayi pun juga masih kecil, kebutuhan minumnya juga masih sedikit. Jadi jangan terus panik kalau misalnya di 3 hari pertama gitu produksi ASInya kok kayaknya cuma setetes nggak masalah, tetap disusuin langsung aja ke bayinya. Terus kalau yang tadi produksinya sedikit tadi ya, selain evaluasi dari asupan dan apakah mengosongkannya sudah teratur atau belum, karena prinsip produksi ASI adalah semakin sering dikosongkan payudara maka produksinya akan semakin meningkat. Jadi boleh banget kalau misalnya mengakali, lebih bagus lagi kalau satu payudara disusukan ke bayi, kemudian payudara satunya itu sambil dipompa. Karena itu pada saat bayi menyusui itu akan ada yang namanya let down reflex. Nah, let down reflex itu akan memicu untuk produksi ASI juga. Jadi ketika dipompa itu juga memicu let down reflex dan dia itu juga sekaligus memicu untuk hormon prolaktin memproduksi dan oksitosin untuk mengeluarkan gitu. Jadi boleh banget sambil mengosongkan payudara gitu untuk memicu atau meningkatkan produksi dari ASI. Saya kok jadi mikir meres susu sapi gitu.
Jadi harus ini. Jangan dibayangkan Pak Aristo ya, Eh, tolong. Ya dok, ini sekarang pertanyaan live-nya juga cukup banyak ini. Pertanyaan live-nya Oke. coba kita lihat dari awal. Ini coba kita baca satu-satu. Kemudian mana ya? Mana nih? Sebentar. Nah, ini dia nih. Dari Bu Elsa Rinda. Dok, mau tanya nih, kenapa ya dok anak ASI sama anak SUFOR kekebalan tubuhnya lebih kuat yang anak SUFOR ya dok? Apa ASI ibunya itu jelek ya dok? Bagaimana? Kalau menurut saya sih kebalik nih. Mungkin dari ahlinya sendiri langsung nih, gimana? Kalau kekebalan tubuh itu kan sifatnya multifaktor ya, jadi nggak faktor nutrisi itu hanya sebagian faktor. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari daya tahan tubuh harusnya anak yang ASI yang lebih bagus daya tahan tubuhnya sebenarnya karena di dalam ASI itu dia kandungannya itu komplit ya hanya nutrisi tapi dia juga ada imunoglobulin di situ yang itu membantu untuk meningkatkan imun terutama di saluran cerna kayak gitu. Nah, kalau masalah kemudian kok yang minum sufor daya tahan tubuhnya lebih bagus, mungkin berhubungan dengan masalah yang lain. Misal, dia status gizinya nggak bagus nih, yang cuma ASI eksklusif karena ternyata dia udah mungkin bukan bukan sudah bukan umur yang minum ASI aja ya. Jadi misalnya dia udah dapat MPASI gitu, tapi ternyata MPASI-nya dia nggak bisa bagus asupannya, jadi kenaikan berat badannya nggak bagus, status gizinya nggak bagus, atau misalnya dia imunisasinya tidak lengkap, nah itu yang berpengaruh. Jadi kayak mungkin kok jadi gampang lebih sakit-sakitan ya daripada yang minum sufor kayak gitu. Jadi mungkin nggak bisa ditarik kesimpulan karena yang satu minum ASI, yang satu minum sufor, terus daya tahan tubuhnya bagus yang minum sufor. Mungkin ada banyak latar belakang yang lain, faktor yang lain yang mendasari. Gitu. Jadi Tapi kalau kalau secara komposisi lebih bagus ASI karena ya kalau sufor manapun tidak ada yang disertai dengan imunoglobulin gitu. hmm, jadi saya simpulin mungkin kalau seluruh faktornya sama, tidak ada ya, faktor yang pengganggu Perancu. yang lain, perancu yang lain, ASI itu lebih baik ya dok ya. ASI Yes. itu untuk kekebalan tetap lebih baik dibandingkan susu formula ya dok ya. Formula. Ya, betul Nah, sekali. karena ASI air susu ibu, kalau formula air Air susu susu sapi. sapi. Nah, tergantung si bunda-bunda nih, anaknya tuh anak anak ibu, anak bunda atau anak sapi gitu ya. Mungkin gitu kali ya. Ya nggak Ya gitu juga deh. lah ya. Semua Oh enggak ya. indikasi mungkin ya. Mungkin kasih Oh, support paksa atas indikasi. Nah, ya jadi saya mau menekankan juga ya, nitip di sini. Jadi support itu sama aja kayak obat. Semua pemberiannya harus atas indikasi dan anjuran dokter. Jadi nggak bisa karena dok kasihnya kurang nih kayaknya saya kasih sufor. Nah, it's not itu bukan solusi, tapi kadang-kadang menyebabkan problem yang lain gitu. Justru. oke, Dok. Ini ada lagi nih dari Bukus IG. Dok mau tanya, saya busui dengan ASI eksklusif. Umur bayinya 3 bulan 3 minggu. Pas saya bawa puasa, bayi anteng nggak rewel, tapi malah sayanya yang pusing keliengan. Itu gimana ya dok? Ya kalau ibunya keliengan, berarti bayinya disusukan mungkin ASI-nya banyak gitu, padahal ibunya kecukupannya kurang gitu. Jadi karena masih menyusui sering anaknya, jadi cukup kenyang, tercukupi. Nah, biasanya kan ibu menyusui itu lapar, haus. Nah, itu mungkin ibu mengalami hipoglikemi, jadi keliengan. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya sudah berbuka saja. Hmm. Tuh. Jadi Jangan memaksakan diri intinya. jadi ibu yang menyusui itu terjadi peningkatan metabolisme tubuh ya dok ya. Yes, Jadi tenaga yang tentu saja. dibutuhkan justru lebih banyak dibandingkan Besar. orang yang Ya. tidak normal. Jadi kalau Orang yang kecukupan, tidak menyusui. ya dibandingkan orang yang tidak menyusui. Yes. Jadi kalau misalkan tadi terjadi keliengan, mungkin tadi ya dok ya, nutrisi yang dimakan ibu sendiri kurang jadinya, Iya. dan sementara Semua yang lari ke bayi. ya sementara yang dikeluarkan untuk si bayi lebih besar gitu ya dok. Jadi kalau ada Iya, tanda-tanda kayak gitu mungkin lebih baik tidak berpuasa ya berbukalah. dok ya, berbuka. Betul. Ini sama aja kayak misalkan kenapa kebutuhan kalorinya itu lebih banyak daripada orang yang nggak menyusui ya karena metabolismenya meningkat gitu.
tuh. Jadi kebutuhannya tentu meningkat. Kalau sampai ada tanda-tanda seperti tadi, berarti memang nggak bisa untuk melanjutkan puasanya. Tuh. Oke Apalagi dok, masih ini, asli. ini dari Bu Satisa nih dok. Dok, apakah anestesi, apakah operasi SC itu mempengaruhi produksi ASI? Sebenarnya tidak berpengaruh ya. Jadi ibu yang pos SC pun tetap bisa langsung keluar kok ASINya. Jadi kalau terus belum langsung keluar saat setelah SC itu bukan bukan berhubungan dengan SC-nya karena memang normal sampai 3 hari itu nggak langsung keluar ASI itu atau masih keluar hanya sedikit-sedikit itu masih wajar. Jadi nggak ada hubungan antara tindakan persalinan dengan sesio dengan produksi ASI gitu. Oke deh. Ini dari Bu Desi Wulan. Kalau bayi yang sudah MPASI, gimana sebaiknya dok? Boleh ditinggal puasa? Mungkin boleh nggak puasa kalau sudah MPASI? Tadi udah dijawab ya, boleh Heeh, asalkan kecukupan nutrisinya tetap cukup. diperhatikan. Jadi Ya, maksudnya yang tetap dievaluasi. Kalau misalnya kurang dari 6 bulan, ibaratnya lebih strict untuk mau puasa lebih banyak restricted ya. Tapi kalau sudah di atas 6 bulan itu lebih diperkenankan dengan tetap mencukupi kebutuhan bayinya. Misalnya yang saat mungkin produksi ASINya nggak banyak pada siang hari diganti untuk asupan MPASI-nya atau snacknya ditambah kayak gitu. Terus ditambah misalnya cairan yang lain dari jus buah, buah apa di pure gitu ya, itu bisa mencukupi kalorinya juga untuk sebagai tambahan snack gitu. oke dok. Ini kayaknya 30 menit ini padat, berisi, dan mudah-mudahan banyak banyak manfaat. Dan alhamdulillahnya ini sinyalnya bagus nih dok. Kemarin sinyalnya nggak Oke, begitu bagus, apa nggak agak-agak nge-lag. Sekarang sinyalnya insya Allah sih kedengeran dari mulai suaranya juga jernih gitu dok. oke, Mungkin untuk bahasan ini cukup dok. Artinya oke. mudah-mudahan kalau kalau kepanjangan nanti ibunya pada pusing, lebih baik pendek, padat gitu ya. Tapi Mudah-mudahan ingat, bisa bisa dimanfaatkan sama para bunda-bunda yang baru melahirkan nih. Terus terima kasih loh dok sudah meluangkan waktunya di oke, acaranya Bayi Jenius nih dok. oke, Ya. sama-sama. Ah, Semoga bermanfaat ya buat ibu-ibu semua. Kalau ada oke. bapak-bapaknya juga bisa ngasih tahu ke ibunya kalau mungkin yang live lagi bapaknya. Oke deh dok. Ini makasih Oke. sukses terus dokter Stefani. Ditunggu katanya mau bergabung dengan dokter dari Limpung juga di Bayi Jenius sih. Ditunggu launchingnya ya. Ditunggu loncengnya ya. Mudah-mudahan cita-cita kita bikin anak Indonesia itu jenius, cerdas dan bermanfaat sehingga masa Tumbuh depan kembang bang optimal. ya tumbuh kembang optimal sehingga masa depan bangsa Indonesia memiliki sumber daya Generasi manusia yang penerus yang unggul lebih sehingga baik dari kita-kita ya. ya mudah-mudahan generasi yang berikutnya akan lebih baik dari kita-kita. Upaya kita adalah tadi menjaga di 1.000 hari kehidupan tadi. Tugas saya di Yes. 280 hari pada saat Saya masa di sisanya. kandungan, sisanya di 720 hari oleh dokter spesialis anaknya gitu. Siap. Oke. Oke deh dok, terima kasih, sukses Yuk. terus buat dokter Fani. Sukses juga untuk Duta Assalamualaikum. Risto. Waalaikumsalam Oke deh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk malam ini cukup ya tentang bahasan puasa pada ibu menyusui. Eh, untuk selanjutnya nanti ada tema-tema lainnya yang mudah-mudahan menarik dan bisa bermanfaat pada dan diaplikasikan pada kehidupan keluarga masing-masing gitu. Oke, cukup sekian untuk malam ini. Untuk hari Rabu besok sepertinya kosong dulu, libur dulu. Nanti hari Kamis kita ada lagi live Instagram. Narasumbernya ini sebagai dokter garda terdepan yaitu Dokter Faras Razin. Nah, itu kita membahas tentang bagaimana menjaga kewarasan. Jadi menjaga kewarasan di tengah pandemi COVID-19 itu menarik. Jadi banyak hal yang lucu-lucu nih akhir-akhir ini
Itu kadang-kadang meresahkan, mudah-mudahan nanti kita bisa bahas dan kita klarifikasi yang hoax dan faktanya itu apa. Oke, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita lakukan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.